Bapa di surga, sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Di sepanjang minggu ini Engkau sudah memelihara kami. Dan kini waktunya Tuhan kami mau belajar mendengar kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi di masa Advent yang ketiga ini. Kami mau belajar kembali untuk bagaimana kami boleh bersukacita senantiasa di dalam segala hal. Berikan kami kuasa-Mu, hikmat yang daripadamu supaya kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu. Berikan pula hamba-Mu kuasa untuk boleh berbicara, menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Izinkan Tuhan kami semua boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami mesrahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita masuk Minggu Gaudete, ya, Minggu Advent yang ketiga. Yang temanya adalah sukacita, joy. Ya. Dan kita sudah menyalakan lilin warna pink tadi ya, warna pink. Dan dari warna pink ini sesuatu yang berbeda. Minggu pertama ungu, minggu kedua ungu, tiba-tiba ada warna pink. Bagi saya pribadi warna pink itu diinterpretasikan sebagai cerahnya suatu harapan. Ya, cerahnya dalam suatu harapan dalam proses kita menantikan Natal. Ya, menantikan juga kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ya, cuma mohon maaf hari ini saya nggak punya baju pink. Ya, jadi menunggu ada yang beliin, nggak ada salah ya. Ya, bajunya merah aja nggak apa-apa ya. Nah, Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inti dari Natal yaitu adalah sukacita yang dibawa oleh Kristus di dalam segala situasi. Nah, oleh karena itu kita akan belajar kenapa dan bagaimana kita harus bersukacita ya di dalam penantian kita akan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca satu ayat sambil kita juga belajar untuk menghafal ya, karena di sepanjang masa-masa Advent ayat ini menjadi ayat yang utama, pokok utama. Ya, dari Yohanes 1 ayat yang ke-14. Mungkin Abed boleh tolong tampilkan. Ya, kita sama-sama baca aja di depan ya. Oke, 2, 3 mulai. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, di dalam TB2 ya, TB2 agak sedikit berbedanya begini. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ya, bukan diam tapi tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Ya. Nah, sambil memperhatikan ayat ini, saya ingin saudara juga sambil mendengar terjemahan dari versi mudah dibaca, supaya kita makin lengkap mengertinya. Dikatakan begini, Kristus telah menjadi manusia dan hidup di dunia ini di antara kita. Ia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Jadi dari versi muda, dari firman Allah yang hidup, bukan versi mudah dibaca. Dari terjemahan firman Allah yang hidup lebih clear kita mengerti bahwa Kristus itu telah menjadi manusia dan hidup di dunia di antara kita. Ya. Oleh karena itu Kristus selalu beserta kita. God with us always. Amin. Ya. Nah, jadi berdasarkan ayat itu juga saudara kita dipanggil untuk merenungkan, memikirkan bagaimana firman itu sendiri yaitu Kristus yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, hidup di antara kita. Natal adalah saat kita merayakan bahwa kehadirannya adalah membawa sukacita. Bukan ketika hanya saat-saat kita bahagia, tetapi juga sukacita di dalam kesedihan, di dalam duka cita, di dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup kita. Nah, itu sebabnya ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Ya, bersukacitalah senantiasa. Ini adalah kata kerja.
kata perintah, ya, bersukacitalah senantiasa. Nah, dari ayat ini berarti kita boleh menangkap satu pesan Bapak Ibu Saudara, bahwa sukacita itu adalah pilihan. Yuk katakan, sukacita adalah pilihan. Ya, sukacita itu adalah pilihan. Jadi kita diperintahkan untuk memilih sukacita. Karena sukacita itu adalah pilihan. Nah, maksud ungkapan sukacita adalah pilihan dalam iman Kristiani kita, artinya kita itu memiliki kebebasan untuk memilih hidup dengan sukacita atau di dalam duka cita. Terlepas dari situasi atau kondisi apapun yang kita hadapi, berapapun sulitnya tantangan hidup itu, kita boleh memilih hidup dalam sukacita ataupun di dalam duka cita. Nah, ini mengacu kepada bagaimana kita mengambil sikap hati kita di dalam menghadapi tantangan, pencobaan, dan kesulitan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin dalam keadaan yang duka cita, tapi kita bisa pilih tetap dalam sukacita. Yang akan memancarkan apa? Memancarkan keimanan kita, keyakinan kita akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita di tengah-tengah kesulitan. Kalau kita lagi bahagia, sukacita itu biasa ya. Tapi kalau kita dalam keadaan duka cita, dalam kesulitan, kita tetap ada sukacita, itu adalah pilihan kita. Dan itu sekali lagi saya mau tegaskan, menandakan bahwa kita beriman Allah hadir di tengah-tengah kita. Di dalam kesulitan Allah hadir. Amin? Amin enggak? Berarti kita tetap harus sukacita. Sehingga saya mau katakan begini, kalau kita dalam kesulitan, kemudian kita tenggelam dalam kesedihan, dalam duka cita, berarti kita tidak yakin Allah itu hadir. Sekali lagi ya, saya mau tekankan ya, Allah hadir sehingga kita ada suka. Jadi kalau kita tidak ada sukacita, berarti kita tidak yakin bahwa Allah itu hadir. Jadi pertanyaannya, Allah hadirkah dalam kehidupan kita? Di dalam segala situasi? Berarti kita tidak ada alasan untuk tidak memilih sukacita. Yang kedua, poin pentingnya saudara. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu dikatakan bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Jadi sukacita itu adalah buah roh. Ini menunjukkan bahwa sukacita itu adalah hasil dari keberadaan atau kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hati orang-orang yang percaya. Nah, sehingga saya mau tekankan lagi nih, ketika kita tidak ada sukacita, berarti apa tuh? Kan sukacita adalah buah dari Roh Kudus. Kalau tidak ada sukacita berarti tidak ada Roh Kudus. Sehingga kalau kita mengalami penderitaan, mengalami berbagai kesulitan, dan kita terus tenggelam dalam kesedihan, dalam penderitaan, dalam duka cita, berarti saudara tidak meyakini ada Roh Kudus yang hadir di dalam hati kita. Ya. Ini dua poin yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus bersukacita? Ya, ini adalah alasan pertama. Kenapa kita harus bersukacita? Yaitu bahwa kita percaya Allah hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita percaya kita punya Roh Kudus di dalam hati kita. Ada amin? Sehingga tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersukacita. So, kita punya kebebasan untuk memilih sikap hati kita yang penuh sukacita. Memilih untuk percaya kepada janji-janji Allah. Memilih untuk fokuskan perhatian kita kepada kasih karunia Tuhan. Dan kita hidup di dalam keyakinan bahwa kehadiran Allah itu membawa sukacita yang tidak tergoyahkan. Yang berbeda dari sukacita yang ditawarkan oleh dunia ini. Nah, itu sebabnya mungkin kita harus meyakinkan diri kita.
supaya kita bisa kuat dalam menghadapi penderitaan, dan ketika penderitaan itu datang, maka kita bisa selalu berkata seperti pemazmur katakan. Ya, boleh tampilkan Mazmur 16 ayat 8 sampai 9. Kita baca sama-sama yuk, 2, 3 mulai. Aku karena aku tidak goyah. Ayat 9. Nah, sebab itu, saya bacain aja lah ya. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Tubuhku akan diam dengan tentram. Jadi pemazmur mengatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia ada di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Itu sebabnya aku bersukacita. Jadi sekali lagi kita harus bersukacita kalau kita imani Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, Tuhan beserta dengan kita. Jadi saudara-saudara, ada sukacita hari ini? Sukacita karena God with us because God for us. Kristus bersama dengan kita karena Kristus memang untuk kita. Ini hal yang terpenting yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara. Agar sikap hati kita senantiasa bersukacita. Jadi mungkin hari ini ada di antara kita yang belum dapat pekerjaan. Ada? Tetaplah bersukacita. Hari ini mungkin ada yang belum dapat THR atau enggak ada THR ya. Ada ya. Tetaplah bersukacita. Kalau hari ini ada yang rumahnya masih ngontrak, apalagi sering kebanjiran, tetaplah bersukacita. Kalau hari ini ada yang belum ketemu pasangan yang cocok, tetaplah bersukacita. Loh, amin dong. Amin. Kalau hari ini anak-anak masih suka bandel, ngelawan, tetaplah bersukacita. Kalau hari ini ada yang sakit, ada sakitnya udah lama, tetaplah bersukacita. Ya, kalau kemana-mana masih naik MRT, LRT, ya, belum punya kendaraan pribadi, jangan sedih, tetaplah bersukacita. Ada amin? Ya, ada yang belum lulus kuliah, kayaknya belum hadir. Tetaplah sukacita. Ya, ada yang doanya mungkin belum dikabulkan oleh Tuhan. Tetaplah bersukacita. Ya, karena itu adalah satu pernyataan iman bahwa Allah bersama dengan kita dan kita punya Roh Kudus. Sehingga kita harus tetap bersukacita. Alasan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus bersukacita? Karena Natal itu adalah suatu peringatan bahwa Allah di dalam kasih-Nya yang tak terbatas itu menyapa kita dengan kehadirannya di dunia ini. Ya, kan di dalam Matius 1 ayat 23, saudara tentu hafal, malaikat mengatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Jadi kehadirannya adalah alasan utama bagi sukacita kita. Karena Tuhan bukan cuma mendekat kepada kita, tetapi Dia juga datang secara pribadi kepada kita. Bahkan Dia memanggil kita untuk percaya menerima keselamatan daripadanya. Dan Allah begitu mengasihi kita secara pribadi. Ingat, Allah mengasihi kita secara pribadi. Itu berarti Allah itu mengasihani kita, memberikan anugerahnya kepada kita, mencintai kita, menyelamatkan kita apa adanya. Allah mengasihi kita apa adanya. Tuhan bukan saja mengasihi Yohanes muridnya yang paling dikasihi, tapi Dia juga mengasihi Zakeus si pemungut cukai yang sering berbuat curang untuk memperkaya diri. Tuhan juga mengasihi wanita yang sudah pendarahan 12 tahun. Tuhan juga mengasihi yang namanya Saul ya, yang akhirnya menjadi Paulus. Mengasihi Saul yang membunuh, mengejar orang-orang Kristen. Tuhan juga mengasihi Petrus yang menyangkali dia, mengkhianati dia. Tuhan juga mencintai Thomas yang kurang beriman
atas kebangkitannya. Tuhan mengasihi semua yang dikasihinya apa adanya. Sehingga dengan demikian saudara juga dikasihi oleh Tuhan apa adanya. Apapun keadaan saudara, Tuhan tidak tunggu saudara menjadi sempurna untuk dikasihi. Apapun dosa yang sudah saudara lakukan, Tuhan mengasihi saudara apa adanya. Nah, itu sebabnya kita mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan. Dan kita bisa mencintai Tuhan karena Dia lebih dahulu mencintai kita. Ya, mengasihi kita. Nah, lewat ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita mengasihi karena Allah mengasihi kita. Maka kita mengerti bahwa kita betul-betul mampu mencintai Tuhan karena Tuhan mencintai kita terlebih dahulu. Sehingga kita tidak perlu takut untuk menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan mencintai kita sehingga Dia pasti akan memelihara kita. Dan kita harus hidup di dalam kebenarannya. Jadi saudara percaya Tuhan mencintai saudara apa adanya? Amin. Namun nih, janganlah pemahaman bahwa Tuhan mencintai kita apa adanya itu terus membuat kita tidak ada apa-apanya. Ya, yang saya mau tekankan nih, Tuhan mencintai kita apa adanya, iya, bukan karena ada apanya. Karena Tuhan tidak pernah mempunyai maksud apa-apa. Tuhan mencintai kita dengan tulus. Tapi kita jangan ya begitu-begitu aja dong. Harus ada apanya dari kita. Ya, ada apanya. Ada apa? Ya, ada apa? Ya. Nah, ini satu poin yang saya mau tekankan buat kita semua. Ya, sebelum lanjut saya mau cerita sedikit. Pada bulan Juli tahun ini ya, dalam sebuah podcast dikabarkan ada seorang pemuka agama yang sangat tertinggi, tersohor, dihormati di seluruh dunia. Ya, saya nggak sebutlah apa agamanya ya, pokoknya dia pemuka agama tertinggi. Dia memberikan pesan kepada seorang transgender muda di dalam podcast itu. Ya, di dalam pesannya dia mengatakan bahwa Tuhan mencintai manusia apa adanya. Ya, pesan itu disampaikan kepada seorang pendengar yang bertanya, sebut aja namanya Grace, yang konon berasal dari Italia. Ada seorang orang Itali namanya Grace. Ini usia tahun 20-an, ya. Nah, dia seorang transgender. Jadi sebelumnya dia adalah laki-laki. Ya, mungkin namanya John kali ya. Kemudian jadi Grace namanya. Nah, jadi Grace mengatakan bahwa hatinya dan teman-temannya yang sesama itu hancur, ya, kecewa. Kenapa? Karena ada pernyataan dikotomi atau pernyataan yang menyatakan bahwa antara keimanannya dan identitas transgender itu bertentangan. Jadi dia kecewa, ya, dia kecewa. Nah, kemudian si pemuka agama itu mengatakan demikian kepada si Grace yang transgender itu. Tuhan selalu berjalan bersama kita, bahkan jika kita berdosa. Dia mendekat untuk membantu kita. Tuhan mencintai kita apa adanya. Ini adalah cinta Tuhan. Ya. Sampai di sini ada setengah-setengah gitu bagi saya ya. Setengah-setengah, maksudnya Tuhan berjalan bersama kita, amin. Bahkan jika kita berbuat dosa, ya oke. Ya. Tapi enggak berbuat dosa terus dong. Ya, enggak berbuat dosa terus. Kan ya harus ada sesuatu, ada apanya dari kita. Nah, ini saya makin kurang setuju karena si pemimpin agama itu kemudian mengutuki undang-undang yang mengkriminalkan anggota komunitas LGBTQ. Jadi bukan LGBT aja sekarang, ada Q-nya di belakang. Ya, artinya apa? Nanti saudara searching aja di internet ya. Jadi artinya apa? Si pemimpin agama itu mendukung pernikahan sejenis, mendukung transgender, mendukung perilaku seksual yang menyimpang. Dan rasa-rasanya Tuhan mencintai kita apa adanya, yes, tapi masa sih nggak ada apa-apa dari kita? Ya, harus ada apanya dari kita. Ya, Tuhan menerima kita apa adanya, yes, tapi bukan berarti Tuhan memaklumi kalau kita terus hidup di dalam keberdosaan.
Maka dari itu jika kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia sudah menerima kita apa adanya, maka selanjutnya harus ada apa dari kita. Ya, harus ada apa. Supaya enggak kelamaan saya meringkas saja buat saudara. Saya ingat perkataan Tuhan Yesus pertama begini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi ada apanya dari kita? Yang pertama bertobat. Yang pertama bertobat. Kalau Tuhan sudah menerima kita apa adanya, ya kita harus bertobat. Yang kedua perkataan Tuhan Yesus mengatakan gini, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Berarti ada ketaatan. Ya, ada ketaatan. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh bertobat, maka kita akan menjadi taat melakukan perintah Tuhan. Yang ketiga, ada kekudusan. Ya, ada kekudusan. Rasul Petrus menuliskan dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Ya. Ada 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Nah, nanti saya bacakan buat saudara lah. Dengar baik-baik. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Sekali lagi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi saya lagi mikirin, nih terus gimana sih Grace itu ya? Kan udah transgender, mau balik lagi kan susah. Ya, nanti nempelnya pakai apa gitu kan? Saudara jangan bayangin. Ya, tapi ya dia harus bertobat. Ya, dia harus sungguh-sungguh bertobat. Dia harus betul-betul menjadi taat melakukan perintah Tuhan. Dan dia harus menjaga kekudusannya. Nah, oleh karena itu kita yang sudah diterima oleh Allah apa adanya, maka kita harus melakukan 3 hal ini saudara. Pertobatan, ketaatan, dan kekudusan. Ini 3 hal yang penting. Supaya apa? Kita di dalam masa Advent menantikan kehadiran Tuhan Yesus yang kedua kali. Seperti yang tadi sudah diingatkan oleh majelis, kita harus menjaga 3 hal ini. Kita harus melakukan 3 hal ini. Dan hal ini 3 hal yang sangat penting. Maka dari itu Yesus harus punya kepentingan menyampaikannya kepada kita melalui surat-suratnya kepada para jemaat. Ya. Saya juga biasanya kalau kita khotbah, saya dan M1 selalu kontek-kontekan ngomongnya apa, dia jarinya ayatnya apa biar nyambung. Ya, kemarin enggak ada. Ya. Menggantikan ya. Tapi saya juga lagi bingung kok bisa nyambung ya. Ya. Itulah kuasa Roh Kudus tuh. Ya, bisa nyambung. Nah, maka dari itu menyambung dari apa? Kalau masih ingat tadi apa yang dikatakan ya Diaken Lina, maka saya ingin kita sekarang membuka Wahyu pasal yang kedua. Surat kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil. Ya, Tuhan Yesus berpesan ini nih di dalam kitab Wahyu dalam rangka menjelang kehadirannya, kedatangannya kembali ke dunia. Ya. Yang pertama, saudara, surat kepada jemaat di Efesus yang disebut gereja tanpa kasih. Ya, gereja tanpa kasih. Ini jemaat Efesus gitu disebutnya. Ya, nanti saudara baca di rumah dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ada satu poin ayat yang penting begini. Yesus mengatakan kepada jemaat di Efesus, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketabahanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Yesus memberitahu gereja Efesus bahwa mereka telah melakukan banyak hal sesuai dengan kehendaknya. Seperti membenci segala perbuatan nabi-nabi palsu. Pada waktu itu berkembang ada namanya Nikolaus, yang mengajarkan kesesatan, menggabungkan kepercayaan-kepercayaan
tradisi pada waktu itu dengan iman Kristiani. Nah, jadi Yesus memuji mereka karena mereka itu tahu, menyelidiki dan menolak itu. Nah, oleh karena itu mereka juga sebenarnya sudah mengerti apa yang baik, apa yang benar, apa yang sesuai dengan iman atau tidak. Tetapi justru Yesus mengecamnya adalah apa? Bahwa mereka itu sudah hilang kasihnya kepada Allah. Ya, kasih yang mula-mula itu sudah hilang. Maka dari itu Yesus mengatakan mereka harus bertobat dan kembali untuk mengasihinya. Dan peringatan Yesus itu kalau saudara nanti baca di ayat yang kelima, saya bacakan buat saudara deh, ayat 5 ya. Sebab itu ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan, yaitu kasih yang mula-mula. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya. Dari segi iman mereka tahu nih membedakan yang benar ataupun yang sesat. Tetapi sayangnya mereka sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Dan kalau kasih itu tidak dikembalikan, maka Tuhan Yesus berkata kaki Dian itu akan diambil. Terang itu akan diambil. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, maka betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini yang hidupnya kembali dalam kegelapan karena sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Ya, saudara, di masa Advent ini, mari kita penuh sukacita, kita kembalikan kembali kasih kita kepada Allah. Yang kedua, kepada jemaat atau di Smyrna. Ya, jemaat di Smyrna ini disebut gereja yang teraniaya karena mereka hidup dalam penganiayaan. Itu sebabnya Yesus berkata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi Yesus mengecam orang-orang yang menganiaya jemaat-jemaat di Smyrna ini. Nah, pada mulanya jemaat ini penuh dengan kekudusan, saudara. Namun sayangnya lama-kelamaan beberapa orang dari antara mereka itu dipengaruhi oleh ide-ide Yahudi. Sehingga Allah kecewa atas kelemahan dosa mereka yang mereka lakukan. Maka Yesus juga mengecam tapi juga memberikan support kepada mereka yang masih teguh imannya. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita, apa yang engkau alami. Ia memberi semangat, ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Nah, pesan ini juga buat kita, saudara. Kita dalam penderitaan mungkin merasa dianiaya, mungkin dalam kesulitan dalam menghadapi tantangan hidup ini. Biarlah perkataan Tuhan itu menjadi kekuatan penyemangat buat kita. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Tetaplah setia sampai mati. Dan kalau kita setia, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Ya, itu sebabnya kita terus harus bersukacita senantiasa di dalam menjalani kehidupan kita. Karena ada Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Yang ketiga, kepada jemaat di Pergamus. Ini disebut gereja yang suka kompromi. Ya, nah, gereja yang suka berkompromi, saudara. Tuhan Yesus berkata, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis tinggal. Jadi jemaat di Pergamus ini, saudara, disebut gereja yang suka kompromi. Kenapa? Karena mereka tidak tegas terhadap hal-hal yang memerlukan ketegasan, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sehingga mereka hidupnya tidak kudus lagi, mereka telah tercemar. Nah, tentu tindakan ini akan merugikan, melemahkan mereka, sehingga mereka kehilangan kekuatan untuk melawan dosa. Jadi peringatan kepada jemaat di Pergamus ini juga peringatan kepada kita, saudara. Kita tidak boleh berkompromi dengan dosa, supaya kita tidak tercemar. Sehingga kita terus bisa ada di dalam sukacita. Ya, kenapa? Banyak orang saya saksikan, saudara, kehilangan sukacita
ketika mereka justru masuk ke dalam kecemaran, di dalam perbuatan yang berdosa. Ya, sehingga kita diingatkan, mari kita menjaga kekudusan. Yang keempat, kepada jemaat di Tiatira, gereja yang korup, ya, gereja yang korup nih, gereja Tiatira. Yesus mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ya, saudara, walaupun manusia itu berdosa, Allah tetap mengasihi manusia sebagai ciptaannya. Walaupun perbuatan dosa itu dari generasi ke generasi terus dilakukan, namun Allah tetap setia pada janjinya untuk menebus dosa manusia. Nah, melalui pengorbanan anaknya di kayu salib, Yesus Kristus, dia menebus dosa kita. Namun manusia seringkali terus bebal hatinya dan terus saja tenggelam di dalam perbuatan dosa. Dan bagi orang-orang yang berdosa, nanti saudara baca di Wahyu 2, ya, Wahyu 21 ayat 8. Ada bet ya, Wahyu 21 ayat 8. Bagi manusia yang berdosa, yang selalu korup, berbuat curang, yang berbuat zina, maka firman Tuhan katakan begini di Wahyu 21 ayat 8 ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukangan sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, saudara, ini bukan main-main, ini perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa kalau kita manusia terus berbuat dosa, ya ada akibatnya, ya, yaitu api dan belerang. Itu akan menjadi bagian dari kita. Nah, oleh karena itu ya kita harus sadar, kita harus terus bertobat. Ya. Jangan keenakan, Tuhan menerima kita apa adanya, tapi kita harus ada apanya dengan Tuhan. Ya, harus ada apanya dengan Tuhan. Baik, yang kelima saudara, kepada jemaat di Sardis, ini disebut gereja yang mati. Ya, gereja yang mati. Yesus mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tersisa yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah apa yang kau terima dan dengar, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu kapan saatnya aku datang kepadamu. Jadi kita selama masih ada waktu, masih ada kesempatan, maka hendaklah kita terus melakukan 3 tadi. Masih ingat? Bertobatlah, taat, dan menjaga kekudusan. Ya, karena Tuhan bisa datang anytime. Ya. Tadi Diaken Lina katakan waktunya tinggal sedikit lagi, ya, tinggal sedikit lagi. Dan tanda-tanda di alam yang sesuai dengan firman Tuhan makin nyata, makin jelas. Tuhan akan datang segera. Baik, yang keenam, kepada jemaat di Philadelphia. Nah, ini yang selalu jemaat dipuji oleh Tuhan karena mereka disebut gereja yang paling setia. Ya, Tuhan Yesus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu dan yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, saya mau menyatakan bahwa saudara, kita jemaat di GRI Berkat adalah jemaat Philadelphia. Amin. Kayaknya enggak nih, enggak yakin ngomongnya. Saudara jemaat yang setia, amin. Nah, jadi Tuhan katakan pintu sudah terbuka, ya, pintu sudah terbuka buat kita. Nah, itu sebabnya kita harus senantiasa bersuka cita. Ya, kehidupan kekal adalah milik kita sepanjang kita tetap setia kepada Tuhan. Terakhir kepada jemaat di Laodikia, ini gereja yang suam-suam kuku, ya, suam-suam kuku.
Yesus katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, keadaan suam-suam kuku yang juga merupakan sifat yang sangat dibenci Tuhan, saudara. Ya, suam-suam kuku itu sifat kita yang dibenci Tuhan. Jadi karena keadaan kita yang seringkali dalam penderitaan, pencobaan, sehingga kita mulai undur, mulai turun nih semangatnya, ya, mulai garing imannya, saya sebutnya mulai garing ya. Jadi nggak ada exciting lagi ya. Saudara, di masa-masa Advent inilah waktunya untuk kita kembali membangkitkan semangat sukacita kita untuk mengikuti Tuhan. Amin. Ya, masa-masa Advent inilah yang harusnya menyadarkan kita nggak boleh suam-suam kuku terus. Ya, kita harus penuh semangat. Nah, oleh karena itu ini hal-hal yang penting yang Tuhan mau sampaikan buat kita di masa-masa kita menantikan kedatangannya yang kedua kalinya. Alasan yang ketiga, saudara, tadi alasan kedua, kita bersuka cita karena Tuhan mengasihi kita apa adanya dan kita ada apanya dengan Tuhan. Ya. Yang ketiga alasannya kenapa kita harus bersuka cita, ini bagian terakhir, saudara. Ya. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Abed ada ketemu? Efesus 2, ini dia. Oke, sama-sama kita baca ya, 2, 3 mulai. Sebab kamu diselamatkan oleh iman. Jadi sukacita yang kita rasakan di hari Natal ini adalah hasil kasih karunia. Sebagaimana keselamatan kita juga adalah hasil kasih karunia. Dan itu adalah hadiah yang paling berharga dari Allah karena kita, kepada kita. Bukan karena kita layak, saudara, tetapi karena kasih karunia, anugerah Allah yang besar, yang mau mengampuni kita dan menebus dosa-dosa kita. Dari ayat ini sekali lagi menegaskan bahwa keselamatan datang melalui kasih karunia, bukan karena usaha manusia. Kita diselamatkan karena iman. Dan itu adalah anugerah dari Allah. Banyak orang yang dengar tentang kebenaran Tuhan. Yang banyak orang yang tahu, kenal katanya dengan Yesus. Tapi mereka toh tetap tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Nah, baru-baru ini saya ketemu satu orang, teman baik. Ini juga yang saya suka minta bantuan dia untuk potong rambut. Nah, baru kemarin cerita. Ya. Dia dulu Katolik, kemudian dia menikah dengan seorang wanita Muslim, ya jadinya dia Muslim. Ya. Tapi nggak heran buat dia, kenapa? Karena mamanya Katolik, ya papanya Muslim, ya itu kejadiannya. Jadi dia pilih Muslim. Terus saya tanya, terus jadi bagaimana? Ya nih, tapi saya lagi galau lagi. Kenapa? Saya galau. Ya. Saya nggak ngerti mau kiri mau kanan, jadi akhirnya sekarang ya saya udah aja lah berbuat baik. Ya, nah saudara, kalau Tuhan tidak menganugerahkan itu kesadaran untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, sulit bagi manusia. Ya, sangat sulit, perlu anugerah. Maka saya lagi mau mendoakan dia nih supaya Tuhan berikan anugerah supaya dia kembali kepada iman kepada Yesus. Ya, saya sudah memberitakan sedikit, tapi mungkin belum bisa berbuat banyak karena dia juga sudah mengerti sebetulnya, dia udah tahu. Nah, saudara, menginjili orang yang udah tahu, udah pernah belajar, ini lebih sulit daripada yang belum sama sekali. Ya, nah balik lagi, kenapa? Karena itu semua adalah anugerah, ya anugerah, bukan usaha kita. Kalau kita bisa percaya kepada Yesus Kristus, itu sebabnya. Ini alasan yang terakhir buat kita, untuk kita harus senantiasa bersuka cita. Karena kita sudah menerima anugerah iman kita kepada Yesus Kristus. Ya, karena kita betul-betul menaruh percaya akan karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan. Dan itu sungguh adalah anugerah dari kita. Ya. Dan bukan cuma itu saja, di dalam Yohanes 1 ayat 16, dan kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya apa? Artinya
bukan cuma keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Tapi apa yang hari ini kita miliki, apa yang hari ini kita jalani, itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Kalau saudara hari ini bisa hidup di dunia dalam keadaan yang baik, nggak mati kelaparan, itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan apa yang akan kita terima di hari-hari yang akan datang, itu juga adalah anugerah dari Tuhan. Maka di masa-masa Advent ini, mari kita memilih untuk tetap bersukacita dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacita di dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita bersukacita karena Allah bersama dengan kita. Penuh anugerah dan penuh janji-janji yang akan digenapi. Kita bersukacita karena Tuhan datang kepada kita dan menerima kita apa adanya. Bersukacita karena kasih karunia anugerahnya buat kita, keselamatan yang kita miliki ini. Kiranya firman Tuhan ini terus meneguhkan kita hidup dalam sukacita dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami, meneguhkan kami untuk senantiasa bersukacita sebagai pilihan atas sikap hati kami di dalam menjalani kehidupan ini. Kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami, tapi seringkali fokus kami teralihkan oleh berbagai macam persoalan hidup. Tapi hari ini kami bersyukur firman-Mu boleh meneguhkan kami kembali. Untuk kami senantiasa bersukacita apapun situasi kondisi yang sedang kami hadapi. Karena kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau selalu menyertai kami. Dan kami terus Engkau limpahkan dengan anugerah-anugerah kasih karunia yang tidak terbatas. Dan sungguh kami bersukacita karena Engkau telah mengaruniakan keselamatan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kuatkan kami, ajar kami terus untuk tetap menjadi dalam kehidupan kami, hidup dalam pertobatan, kami terus setia kepada Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, dan senantiasa menjaga kekudusan kami sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.